Eno ini ternyata seorang instruktur ponfit, betul? Norak lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurangkan ketemu lagi dengan Om Wen. Hari ini kita kedatangan Kak Eno. Thank you Kak En, sudah hadir di Om Wen. Ini luar biasa sekali nih, udah lama banget ya. Apa? Dulu sempat bikin konten bareng. Yoi. Sekarang dibajak Andre. Apa dulu kontennya? KPR. Oh iya KPR. Komedi, punk, rap. Koper. Kesel pandemi itu. Kak En, Ya. kalau ditanya apa kabar, sehat ya? Sehat. Pasti. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kak En, Kawens? alhamdulillah sehat. Perut kenceng aja. Ini Kak Eno Gitara, Rianto seorang musisi drummer dari dulu netral, terus sekarang jadi NTRL. Sekarang juga gabung juga ke teman-teman di ATF. Andre Taulani Farmasi ya. Football. Oh, football. karena formasinya bertambah mulu. Iya, bener. Dari sekarang udah mulai 11 nih. Cuma belum ada pemain cadangan. Iya bener. Harus dua-dua. Andre Taulani football. Jatuhnya mini soccer sih sebenarnya. Nih menurut lo sebagai seorang musisi, kenapa pemain drum dipanggil drummer bukan drumis? Daripada dipanggil Dramanto. Kalau drumnya Dramanto, basisnya pasti Baskoro. Oh iya bener juga. Iya Dramanto, basis Baskoro. Gitara dong. Gitara. Keyboard? Kayaknya nggak penting deh kita ngebahas itu. Fun fact-nya adalah, gue baru tahu, gue bener-bener cari data yang paling dalam banget gitu. Sebelum menjadi seorang musisi, Eno ini ternyata seorang instruktur ponfit, betul? Balet. Iya, balet. Lu emang langsung ke musik Kak En atau? Enggak, awalnya kan gue kuliah tuh arsitek, Om Wens. Jadi arsitek, terus udah gitu memang kalau memang musik emang suka main. Cuman kalau basicnya gue jadi bokap tuh pengennya ya gue nerusin dia lah sebagai arsitek gitu. Cuman dia juga ngelarang gue untuk main musik. Gitu. Ngelarang lu? Enggak ngelarang. Oh, ngelarang. Oke. Musik nggak apa-apa, asal jangan musrik. Oh iya betul. Iya. Timbang nambah R bahaya ya. Oke, terus udah gitu begitu pas kuliah itu kan gue emang pas lagi masuk netral kan. Oke. Jadi kayak banyak keganggu lah kuliah gue dengan jadwal manggung. Berarti Cuman kalau lu pas kuliah masuk netral tuh nggak kemana-mana, diem aja dong. Diem aja. Karena netral kan? Mungkin kalau masuk gigi 1 ya mulai jalan netral nggak kemana-mana kan gitu. Kayak Kijang suka ngelitik kan? Iya benar. Iya, nggak ada duanya. Nggak ada dua. Dari 1 langsung 3 dia. Dari 1 langsung 3. Berarti kalau lu kuliah arsitek, tapi selesai. Nah itu karena tanggung jawab gue sama bokap. Ibaratnya dia yang menyekolahkan gue tanggung jawab lah, gue kelarin dulu. Tapi setelah kelar kuliah terserah tuh bokap gue mau ngapain, yang penting positif lah gitu. Oh, terus gitu. Maksudnya ilmu lu sebagai seorang arsitek akhirnya kepake gak KN? Kepake buat rumah gue. Itu desain lo? Desain gue. Oh keren. Gue masih berani buat rumah gue sendiri aja sih. Jadi kalau kenapa-napa rumah gue juga. Kalau ada kebocoran, ya kan nggak mungkin diparahin orang. Maksud gua kenapa lu nggak sambil jalan dua-duanya, bermusik tetap? Ini sih berencana juga sih, ada beberapa kayak lagi nyoba ngedesain villa lah gitu. Tapi tempat tuh punya lu juga. Gue juga tetap. Gue masih belum pede kawin, jadi kayak maksudnya kalau di zaman dulu, nah bahan bangunan ini yang gue nggak terlalu ngerti. Oke. Karena bahan bangunan di era zaman gue kuliah beda nih sama sekarang lebih canggih kan, otomatis kan. Entah itu baja ringan apa segala macam. Yang dulu kan masih pakai pondasi aja batu kali. Nggak tahu batu apa bukan, batu kali.
Jualan pondasi batu kali ini batu apa bukan? Iya Batu benar kali. juga sih. Emang kalau namanya menjadi seorang arsitek, dia harus tahu sampai detail-detailnya, material bangunan segala material macamnya. tahu. Atau Cuma hanya kalau- lu seputaran desain Sebenarnya bangunannya aja. iya desain gitu. Cuman lebih bagus lagi kalau di lapangannya kita ikut tahu gitu loh. Jadi kayak apa untuk bahan-bahan apa aja yang dipakai kayak gitu harusnya lebih ya walaupun itu pekerjaan untuk sipil tapi paling nggak kita tahu lah gitu. Karena kan kayak interior apa segala macam bahan-bahan yang kita pakai harus tahu juga. Seorang Eno Gitara waktu kuliah, IPK-nya gimana? Hancur. Arsitek loh, susah loh. Susah. Gue dulu impian gue justru kuliahnya jurusan arsitek. Siapa? Gua Oh lu arsitek juga? pengen ya. Oh, pengennya. Pengennya. Gue dapat PMDK. Zaman dulu kan ada PMDK tuh maksudnya lolos tanpa ujian lagi, tanpa tes lagi. Itu di IPB, arsitektur pertamanan. Ya gue pikir masih ada arsitek-arsiteknya nih gitu kan. Cuma karena nyokap nggak ngizinin. Tapi emang lu jago gambar sih lu ya? Ya enggak, karena buat gua tuh suka aja gitu kayak ngedesain sesuatu tuh kayak seru aja gitu yang kebayang sama gua kan kalau zaman dulu apalagi gitu kan. Pilihannya kan jadi arsitek, jadi dokter. Dulu kan lebih banyak pilihan gitu loh. Nah, salah satunya ya gua pengen jadi arsitek gitu. Cuman ya kalau menurut gua ngedesain rumah dengan ngedesain hotel aja lebih susah ngedesain rumah sih. Kalau rumah tinggal ya gitu. Karena ya itu dia yang tadi gue bilang kayak harus menyesuaikan dengan yang punya rumahnya mau. Ya, lahan kebutuhannya. sekecil apapun, gue pengennya gini. Nah kalau kayak hotel dengan lahan gede kan udah ada template-nya. Ya. Kayak gitu. Kalau hotel kan ya udah gitu-gitu aja. Iya. Paling yang kalau lu mau bikin Interiornya sesuatunya lah. tuh interiornya atau lobbynya, landscape-nya apa segala Yes, macam kayak yes, gitu-gitu. yes. Kalau Tapi rumah kalau tinggal, rumah gue mau lahan kecil tapi kamarnya 5. Ya kan kita mesti ngikutin yang punya yang mau bikin rumah gitu. Iya, bener. Lebih repot sebenarnya. Ya, kayak gue nih sekarang lagi Bismillah pengen renovasi rumah mulai dari nol. Gue pengen kayak anak gue kan 3 udah mulai tidur terpisah nih. Gue Oh, iya, pengen iya. anak gue yang pertama pokoknya kamarnya numpang sama tetangga sebelah. Ya seorang arsitek harus tahu gimana caranya itu terjadi gitu. Itu mah bukan ngerenov, itu bukan ngerenov, beda lagi itu. Jatuhnya lebih ke numpang ya. Iya Mindahin anak lo malah jadinya. Iya benar. Kesian Tapi dong. makanya gue bilang amazed sama mungkin kalau kita ngomongin secara arsitek, dunia arsitek itu kan ngedesain sesuatu bukan hanya sekedar lu gambar gitu. Tapi kan ribetnya bagaimana komposisi terus komposisi bangunannya, ruangannya seperti apa, material yang digunakan. Iya, ada target waktu. Betul. Beda sama pelukis ya. Betul. Semuanya dia mood-moodnya lagi enak. Betul. Kalau ini kan ada target gitu. Terus Jadi, kuat atau enggaknya. Concern gue kan sekarang kan kalau nggak tahu ya. Kadang-kadang kalau kita komparasi bangunan zaman dulu sama zaman sekarang tuh, makanya kalau bangunan-bangunan zaman dulu kenapa kuat-kuat banget ya? Kalau zaman sekarang tuh kayak emang lebih- sekarang kan kayak banyak bahan-bahan yang sebenarnya diperbaruin kayak misalnya kayu ada particle board ada apa segala macam sebenarnya kan itu dari serbu kayu jadi dibikin satu kayu itu kan sebenarnya bahannya nggak sebagus kayak kayu jati. Betul. Kayak zaman-zaman dulu kan masih kayak gitu yang kayak gitu sih kalau menurut gua. Kalau kayak tembok nih kayak kita ketok aja ada yang Waalaikumsalam. ada yang kopong itu. Gue kayak pernah gue ketok. Kebanyakan kali. Iya kayaknya. Feeling gue temboknya kebanyakan. Berarti rumah lu desain itu bener-bener semua Iya, gue desain dari rumah. nol. Dari nol. Rumah yang di Tebet nih sekarang. Yang di Tebet. nih. Oke. Kenapa lu punya keberanian untuk selain karena alasan ya udah ini rumah gua kalau terjadi apa-apa ya udah gitu. Tapi maksud gua kan lu kan setelah lulus kuliah kan bukan bekerja dulu sebagai seorang arsitek. Oh iya, tapi ini dibantu bokap juga sih. Dibantu bokap kan, bokap arsitek kan. Jadi kayak pengerjaannya dibantu lah. Kayak misal gue punya desain kayak gini nih lebih bagusnya gini, lebih bagusnya gini kayak gitu. Tapi pas gue lihat sama juga rumah gue sama rumah bokap. Secara sirkulasi masuk tangga sebelah sini. Oh sama ya rumah bokap.
salah nanya. Ya kan dalam bawah sadar lah. Pasti bokap lu kayaknya bagusnya gini, bagus gini. Iya. Kan sama punya gua. Oh ternyata, bokap arsitek bokap arsitek. Dan emang suka musik juga. Jadi dia apapun jalur gua ke musik atau ke arsitek pun dia fine aja. Gitu. Lu berapa bersaudara sih kalian? 3. Lu anak kedua. Jadi yang pertama cewek, terus gua, terus cewek lagi. Gue cowok sendiri. Yang 2 juga arsitek? Enggak. Kakak gua arsitek, cuman akhirnya kerja di bank. Oke. Terus kalau adik gua itu ekonomi lah dia. Dia sekarang kerja sama bokap. Berarti awal kenal musik memang bukan didoktrin ya. Dijelin sama bokap. Iya, bokap. Diperdengarkan bokap musik tuh ada sama ritualnya kawan. Setiap jam 4 sore dulu nih waktu gue masih kecil dia pasti nyetel pokoknya entah kaset, entah itu vinil gitu. Nyetel atau kencang-kencang sampai sebelum maghrib. Wah, lagu apa aja deh, Led Zeppelin apa segala macam, King Crimson. Jadi otomatis gue setiap sore itu udah jadi kayak dengerin, lama-lama kayak ini apa sih Pak? Akhirnya mulai nanya dan akhirnya kayak bokap mulai tuh kayak ini terus mulai kamu mau les gitar nggak? Akhirnya dilesin gitar gitu. Kok gue kebalik ya? Kenapa? Itu impian gue sih sebenarnya. Kayak memperdengarkan lagu-lagu gue gitu zaman-zaman gue ke anak-anak gue gitu. Tapi karena mungkin kondisinya belum memungkinkan gitu ya. Lebih banyaknya malah jadi kebalik, terutama anak gue yang cowok ya. Jadi kayaknya dia memperdengarkan lagu-lagu dia ke gue. Which is yang pernah gue bahas juga berkali-kali kali ya. Gue aja gak pernah dengerin lagu itu. Kayak gue kaget anak gue umur 11 tahun dia dengerin AC/DC. And then dengerin AC/DC ya? AC/DC dia. Terus banyak lah musik-musik yang kamu dengerin ini ya. Gak mainstream, tapi mungkin karena pengetahuan dari sosial media juga kali ya, kalau misalnya anak sekarang ngulik banget bisa sih ya jadi. Kayak gitu-gitu ya. Nah ini anak gue juga kan mulai tertarik untuk ngulik, dia beli gitar, minta beliin gitar, terus juga drum juga, ada keyboard juga. Jadi tuh di ruangan dia tuh gue ngeliat ada gitar, ada drum, ada keyboard gitu, ada mbak gua di rumah yang ada mbak gua di rumah duduk di situ. Tapi jagain studio jatuhnya. Ada. Kalau nggak mbak gua satu ya, kalau nggak Uing. Jadi kayak ngeliatin jam itu, "Pak, 15 menit habis ya, Bang?" gitu. Satu lagu lagi gitu. Ada lampunya tuh nyala-nyala tuh ya. Nah bener. Iya kamarnya aja ibaratnya minta dipakein lampu gitu. Tapi kalau gue bersyukurnya keinginan untuk bermusik itu memang timbulnya dari mereka sendiri gitu. Bukan karena. Gue juga malah kepinginnya sebenarnya kayak gitu ke anak-anak gue gitu. Cuman awal-awal sebenarnya kayak mereka tuh ada bakat gitu Om Wens. Jadi kalau buat diajarin kayak main drum gitu si Gilian Abuma tuh cepat gitu. Nararnya cepat untuk main musik, main gitar, nyanyi apa nggak fales lah gitu. Cuman belum ada kemauan aja untuk main gitu. Jadi gue diamin dulu deh. Mungkin ntar SMA, mungkin SMP ada teman-teman yang main band baru mau gitu. Karena gue nggak pernah kayak ayo dong biar kayak papa main drum gini. Jadi kalau misalnya gue lagi main kayak Pap mencobain dong itu, baru gue kasih cobain. Oh oke. Gitu. Tapi lu berarti emang nggak mendoktrin dari awal seperti bokap lu ngedoktrin lu untuk mencintai musik dan segala macam. Iya bokap pun juga sebenarnya nggak ngedoktrin, dia cuman ngedoktrin itu cuma masang kaset keras-keras aja. Sadar mungkin ya kan lu bilang ritual kalau ritual kan berarti ajaran ini. Ada asap-asap gitu. Kalau udah ritual kan berarti setiap saat pasti dilakukan gitu. Saat. Berarti itu bentuk doktrin di bawah alam sadar kan. Karena pengen mungkin anaknya juga menyukai musik seperti kalau gue sih juga sebenarnya gitu, pengennya suka musik aja deh lu yang penting gitu. Paling enggak nanti lo kalau ke disco joget lo nggak offbeat. Masa bapak lo drummer lo joget ke disco offbeat. Iya benar. Iya sih. Iya. Banyak kok di sini yang offbeat ya. Kadang-kadang suka aneh ya. Tapi ya balik lagi ya. Ada ternyata memang orang-orang yang offbeat gitu. Iya kan ada kan. Offbeat di joget gitu. Kalau offbeat nada ya udahlah ya. Tapi offbeat joget itu menurut gua kan kedengeran ya ketukannya. Iya. Gitu. Sedangkan gue yang bikin beat kan. Iya. Gak lucu kalau lagu offbeat.
Pertama kali manggung yang bener-bener bukan profesional ya, dilihat orang. Lu ingat gak kapan? Pertama kali main drum. Soalnya pertama gue main gitar. Kalau main gitar gue 17 Agustusan lah ada di lapangan di daerah rumah gue gitu. Oh, lu awalnya gitar dulu? Main gitar. SMP sampai SMA, SMP SMA tuh main gitar. Terus beralih ke drum? Waktu itu gara-gara waktu mau ngeband ada satu pemain drum gue nggak bisa. Akhirnya gue yaudah deh gue aja deh main drum. Gue tadi takut megang drum Kawens. Jadi ada drum di rumah, bokap kan bikin studio daripada gue keluar main. Udah deh, gue bikin studio, teman-teman lo aja ajak sini main sini gitu. Terus gue kayak nggak berani megang drum. Awalnya malah kakak gue yang cewek tuh main. Cobain gitu. Terus saya cobain, terus gue ngulik-ngulik sendiri, akhirnya bisa gitu. Makanya akhirnya begitu pas lagi mau main acara sekolahan lah waktu itu di Semabel 115 kan gue. Ini nggak ada yang main drum nih, yaudah deh gue aja yang main drum. Masih lagu-lagu zaman-zaman itulah 90-an lah kan masih gampang-gampang tuh kayak lagunya Fornan Blans gitu-gitu ya gue main-main kayak gitu aja akhirnya. Bukan les berarti? Enggak, drum yang justru les gue malah gitar sama keyboard. Cuma menurut gue keyboard susah sih. Karena warnanya hitam sama putih doang. Coba deh diwarnain. Kan tahu kita ya, ini hitam putih doang gila. TV aja sekarang udah berwarna, keyboard masih aja hitam putih. Emang kalau dasarnya tolol mah tolol aja ya. Lu mau warnain juga gimana? Urutan mainnya begitu. Biar tahu. Iya, oke. Gitu. Oh, berarti justru lu si drum ini otodidak. Malah jadi drummer. Sebenarnya makanya kayak baca not tuh yang kayak toge-toge gitu. Nah, itu gimana? Gue nggak bisa baca itu. Jadi bener-bener yang kayak yang gue dengerin, mana waktu dulu kan nggak ada YouTube kan, jadi bener-bener ngulik kayak dengerin nih apanya yang dipukul pakai tangan mana nih, ini pakai kaki kiri kanan nih gitu. Jadi bener-bener based on kuping aja udah gitu. Malah dulu kan kayak pengetahuan video, kayak teman punya video misalnya lesson nih, gue pinjem dong, ntar lu, gue belum jago, ntar gue dulu kan biasanya kayak gitu kan, pelit lah kayak. Cuman lama-lama ya udah akhirnya gue ngulik sendiri ya lewat kaset. Oh berarti lu ya makin lama mungkin kan lu tahu betul ketukannya bagaimana, lu tahu betul ini yang dipukul bagian mana gitu kan. Akhirnya gue ya based on kuping gue aja gitu. Jadi sebenarnya begitu pas sekarang gue lihat kayak ada beberapa yang ngomong, oh ternyata mainnya gini ya. Hasilnya gitu, ya lu salah. Ya. Tapi yang penting suaranya bener. Benar. Pernah gak awal-awal manggung gitu, belum jadi band profesional lah gitu, salah ketukan kah atau apa gitu? Sering. Tapi maksud gue itu jadi kayak ya buat pelajaran aja sih. Sampai yang kayak penonton madep belakangnya pernah gue dikaji tepuk tangan. Tapi madep sono. Kesel ya. Jadi abis kelar lagu weh gitu, tapi madep sono panggungnya di gue main. Lo tau kan anak dikaji sendiri apaan. Cuma maksud gue itu buat mental sih. Jadi malah ya gue mau terima kayak di manggung dimanapun kok ada kayak gitu-gitu jadi nggak kecil hati lah gitu, udah biasa lah gitu. Band pertama lu bener-bener netral atau sebelumnya ada band? Sebelumnya ada dulu ska, namanya Vodska, bawain ska lah. Namanya Vodska. Terus abis itu gue main sama Jakarta Band, terus sempat adisionalin Bima tuh sama Baby dulu. Ya. Abis Juliet ya? Bukan. Yang Bima. Yang dua hati kembali bersama gitu. Oke. Gue sempet, cuman nggak rekaman, cuman adisionalin doang pas buat manggung-manggung. Dari situ baru karena memang di rumah ada studio, si anak-anak netral lu sering latihan di tempat gua gitu. Karena studionya dia di Casablanca udah jadi jembatan, udah jadi flyover. Oh. Digusur. Latihan di tempat lu? Latihan tempat gua, dan kebetulan memang waktu itu Bimo baru keluar. Jadi si almarhum si Minten tuh sering main di tempat gua. Gitu. Akhirnya lu ditawarin buat main di netral mau gak gitu. Gue sih ayo aja deh gitu. Gue inget banget deh pertama kali manggung sama netral, dapat gaji gue beli TV tabung 13 inch. Asik. Ya, yang penting ada TV di kamar gua. Berapa honor pertama lo kain? 500.000. Tapi tahun berapa itu? Iya, tahun 98. Wah, senilai 550 itu. Iya kan beda tetep Bang. Gak usah komplain. Dolar masih 4.000 tuh, dolar masih 4.000 ya. Kali aja tuh, berapa tuh? Koyok masih jual?
Nah, gimana? Omongannya seru kan? Tonton terus makanya. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga bantu share. Supaya nonton Om Wen makin banyak. Oke? Lu kan musisi nih. Drummer juga. Orang mungkin mikirnya kayak Travis gitu. Kenapa nggak bikin tato? Nggak kepikiran juga sih. Terus misalnya memang ada waktu itu gue tuh sempet kelowit gitu sebenarnya. Jadi agak-agak kayak takut jadinya malah nimbul kayak atau apa gitu. Jadi akhirnya waktu itu gue piercing aja gitu. Oh sebenarnya keinginan itu ada. Cuma karena faktor kesehatan lu menghindari. Iya. Bang, kalau mau ngopi di situ. Kita mah lagi ngobrol ini, maaf ya. Biasanya. Perdana nih. Apa? Om Wen ngerokok. Baru lu perdana. Akhirnya bisa ngerokok, ya Allah. Minum juga perdana? Enggak, gila. Masa bintang tamu gak ada yang minum sama ini. Drummer favorit itu siapa, No? Kalau awal gua mau main drum itu gara-gara Stewart Copeland. Siapa? Drummer The Police, tau gak? Oh. Sting, kan dulu kan bandnya The Police itu tuh. Nah awal bokap tuh emang ngeracunin itu terus tuh, The Police. Dan akhirnya gue seneng band-band yang bertiga sih emang dari dulu sebenarnya. Cagur bertiga. Udah nih. The Cagur bro, The Cagur, Sukirman. Kau mau bikin jebakan, suruh manggung live kagak berani. Itu lebih ke caur sih. Oh, iya. Caur. Jadi jatuhnya kayak akhirnya kesini-sini kayak ada Nirvana, terus ada Green Day gitu. Dan gue akhirnya otomatis seneng band-band yang kayak bertiga kayak gitulah. Dan ketukan lu juga udah lu banget lah ya. Nah itu makanya kalau gue sih kayak lihat kayak drummer sekarang kan banyak yang jago-jago ya. Omnya sih kayak lumayan agak gue kayak wah gila sih nih kayak. Cuman gue lebih berpikiran kayak gue lebih mendingan prefer bikin beat gitu, bikin ketukan yang enak supaya orang kayak ya kayak Bim Bim aja gue suka, Richard Passband gue suka karena dia punya beat yang kayak orang nih main drum jago banget, siapa nih yang main drum ya? Gue lebih mending mainnya biasa aja tapi yang main dia nih. Oke. Gitu. Udah jadi ciri khas lah ya. Iya. Ibaratnya gitu kalau ibarat kata jago vokal, banyak lah gitu. Ayam aja jago ya kan? Benar. Yang nggak ada yang ngalahin ayam. Bener banget. Coklat juga jago. Ada kan coklat ayam. Zaman dulu banget. Iya bener, tua banget gua. Udah ngerasain ya. Aduh, coklat ada ayam. Lagi coklat ayam tuh. Maksud gua, tuh tadi gua mau ngomong apa tuh? Apa? Ya iya bener. Kalau kayak ibarat kata penyanyi kan, kalau penyanyi kan suaranya karakter kan gitu. Gak bagus perlu juga. ngeliat orangnya udah tahu. Nah, kayak bagus. Bukan masalah bagus nggak bagus ya, tapi karakter ya. Iya. Oh ini karakter banget nih, jadi gue tahu siapa penyanyinya gitu. Iya kan, betul. Mungkin ada suaranya yang bagus, melengking apa segala macam. Cuman maksudnya kayak banyak nih yang kayak gini, jadi kita nggak tahu gitu. Jadi akhirnya gue mendalami lebih. Udah gue bikin beat yang sound beat yang orang kayak sampai sekarang kayak Bung En senarnya ini banget sih, kental banget gitu ya. Itu gue ciri khasnya di situ aja gitu. Pernah ada failed gak sih lu ditimpuk apa segala macem pada saat perform? Selain ya kalau tadi kan lu sebelum dunia profesional lah ya. Kalau pas yang di netral. So far sih enggak ya untungnya gitu. Cuman gue pernah ngerasa main tuh hancur banget lah. Main salah lah. Terus waktu itu ada salah satu senior lah, ada Dade dulu basisnya Flowers. Terus gue turun, gue nyamperin dia, Dek. Parah tadi gue main berantakan banget ya. Gak apa-apa, netral mesti berantakan. Kalau gak berantakan berarti bukan netral. Situ langsung gue pede, berarti gue gak apa-apa kalau main salah. Ya lo berantakannya kenapa nih? Jadi banyak yang keserimpet-serimpet gitu loh. Kayak hi-hat gak kena, simbal gak kena, kayak gitu. Terus tiba-tiba kena rim, kayak gitu-gitulah. Terus temponya turun naik gitu. Dan menurut dia, ya memang netral karakternya band kayak gitu. Kalau lo mau rapih banget, ya gak usah di netral gitu. Ya udah akhirnya gue pede, salah bodo amat jadi sekarang. Dan lu kan berarti hitungannya adalah anggota termuda di NTRL. Iya. Gimana lu menjaga kekompakan kalian? Nggak ada batasan usia aja sih untuk bercanda sama mereka. Seasik itu? Iya sesantai itu dan kayak begitu pas gua masuk ke netral, Om Bas nggak pernah kayak, nanti lu mainnya kayak Bimo ya, nanti lu kayak gini nggak pernah tuh. Udah lu main gaya lu aja gitu. Justru malah kayak gua nggak mau ngilangin kan, kalau misalnya baru masuk kan otomatis gua takut kayak ini ngerubah banget nih patternnya gitu. Gua nggak mau gitu. Justru malah bagus udah biarin, gua mau pengennya berubah gitu. Begitupun pas Yoki masuk, jadi gua ngerasa kayak
oh di sini emang benar-benar apa ya di band ini kita masuk situ ya visi misinya harus sama gitu. Berarti lu udah berapa tahun KN di Entara? Dari 98. Wah gila. Iya 98 2018 aja udah 20 ya? Iya, 26 tahun. Ya jadi ya udah kayak gitu, bener-bener yang kayak ya tau lah anak-anak kayak sejorok itu kayak misalnya habis boker di hotel gitu kayak nggak disiram. Kayak sekamar nggak disiram gitu kayak lu nggak disiram sih, makanan yang lo minta sisain, lu nggak minta sisain. Terus ada nih anak-anak kayak dulu kan hotel masih pakai sabun kan, kan. Jadi si anak-anak tuh suka gunting bulu. Gunting bulu taruh di sabun, sabunnya ditutup. Jadi kalau pas mandi ada bulu-bulu. Sejauh bercandanya itu suka gitunya. Ya Allah, gila. niat banget. Gila. Tapi pernah nggak ada yang kayak wah nih berlebihan nih bercandanya nih. Malah pernah ada yang marah. Ada. Kru ngambek pulang tiba-tiba. Kalian apain? Di kerupuknya gue taruhin upil. Jadi enaknya gue rasa agak-agak pahit gitu ya. Jadi gue taruhin upil di kerupuknya. Kok dia bisa tahu? Gue kasih tahu itu tadi gue kasihin upil, gue bilang gitu. Terus ya ngambek akhirnya dia pulang dari rumah gue. Tadinya nginep, besoknya mau main. Terus kayak pernah juga kayak misalnya mau manggung gitu, abis manggung kan biasanya anak-anak kru, gue kan kayak ya gue selalu berpikiran gue di stage gitu, gue suka marah anak-anak kru, tapi kalau gue di luar stage gitu, gue sama lah sama mereka, gue sederajat, gue bukan, gue cuma di panggung doang nih NTRL, cuman kalau misal kelar, nginep yuk tempat gue gitu, main PS, terus salah satu sempet ada yang ketiduran di rumah gue, itu dulu dia rambutnya keribu, ada namanya Alien, rambutnya keribu, gondrong gitu, nih gue kesel banget nih, anak tidur mulu kan. Gua potong aja poni rambutnya jadi pas dia bangun tidur gue pulang no ya terus dia kuncir jadi ini gini lagi rambut gue maju lah karena ada yang nyukur dia ngambek terus suka dicoret-coret gitu muka dicoret-coret lagi tidur coret-coret tuh sampai di sini digambarin ini tool udah bersih pas mau pulang kan. Ini udah bersih belum muka gue? Mukanya dibikin kayak kiss. Wah, udah bersih gitu. Terus pas pulang udah berapa hari kemudian balik. Wah, ya kenapa? Iya, jadi gue pas naik bis pas lagi pegang ini ada gitu. Tiba-tiba ibu-ibu, astagfirullahaladzim. Gila. Di sini ada gambar toh, dia lupa ngapus. Gak sadar dia gak tahu juga. Iya di sini kan gak kelihatan. Iya benar. Lihat muka bersih, naik bis pulang, megang ininya handle, tiba-tiba di sini ada. Masalahnya tuh emak pakai komentar kan, astagfirullah. Iya. Ada ibu-ibu kan ngelihat. Astagfirullah. Posisi tinggi lagi. Kalau pendek kan gampang dipegang. Nah, iya tangannya biar dibersihin. Gak usah pakai Kalau lu seiseng ini pada saat lu gabung sama Netral dan NTRL lah ibaratnya gitu. Lu Eno yang seperti apa waktu zaman-zaman kecil? Tapi emang kecil gue juga emang iseng sih. Gitu. Apalagi mulai SMP terus SMA tuh gue emang mulai lumayan agak iseng aja anaknya gitu, suka ngejalin temen-temen aja gitu. Kayak dulu kayak SMA pergi ke Dufan gitu kan rame-rame naik mobil gitu, terus pulang pada capek terus pas pulang pada tidur semua, gue nyetir mobil trooper gede banget kan sendirian. Siapa yang nyetir? Gua. Terus yang lain kecapean pada tidur sendirian gua. Terus gua matiin aja mobilnya set. Weh mogok dorong bangun tidur pada dorong semua. Mampus loh. Masukin dong nogi kedua. Iya belum, tadi dulu belum kenceng. Ya, bangun tidur kaget juga tuh kaget dorong, lah gila. Bangun tidur suruh dorong mobil. Ya daripada gua nyetir sendirian. Iya benar juga. Temen-temen lo juga. Yang parah lagi? Yang parah lagi apa ya? Lupa sih, banyak sih gue ngerjainnya temen-temen kayak gitu aja. Kadang kayak misalnya di
Kayak misalnya dulu ngerjain di komputer gitu. Ya itu kadang gue suka naruh upil di layar monitor. Kan kalau ada kayak di layar monitor ada titik kecil kan orang suka risih ya. Terus kayak ini apa sih? Terus di temen gue gini. Taunya upil gue. Tawuran mah enggak lah ya. Tawuran enggak. Kalau secara akademis Maksudnya? pasti pinter lah, lu arsitek. Ranking enggak? Enggak, enggak pernah ranking. Cuman maksudnya karena gue mungkin suka gambar gitu, jadi kayak banyak pelajaran-pelajaran kayak fisika aja sebenarnya gue berantakan omongin gitu, pelajaran-pelajaran yang matematika, fisika gitu. Cuman waktu tes di arsitek Pancasila kan emang banyak kan gambar kayak gitu-gitu. Nah di gambarnya itu aja gue kebantu. Lah bokap nyokap ngedidik lu tuh kayak gimana sih Kak En? Apa ya itu tadi kayak bokap tuh kayak terserah gue mau kayak gimana gitu, mau jadi apa, cuman yang penting positif. Dan gue sebagai bokap nih gue nyekolahin lo, pokoknya semua kelar dulu ya gitu. Dan gue jadi merasa punya tanggung jawab juga sama bokap. Kalau nyokap tuh lebih yang kayak kedisiplinnya gitu, kayak makan harus di meja terus kayak mandi 3 kali 2 kali. Nah itu tuh terbawa ke anak-anak gue sekarang gitu, dan menurut gue itu work sih gitu, bukan hal yang kayak kuno banget sih lo masih kayak gitu. Enggak, karena me time gue di saat di meja makan itu ngobrol bareng gitu. Itu masih gue terapin gitu tiap malam. Oh lu terapin ke keluarga lu sekarang? Kalau makan ya udah makan di meja makan, udah handphone matiin ya gitu. Kadang gue udah handphone kumpulin sini gitu, ngobrol gitu. Berarti lu karena me time gue di situ buat ngobrol sama anak-anak sama istri gue juga. Lebih keras mana bokap sama nyokap KN? Sebenarnya sih bokap mungkin ya, cuman bokap tuh menyampaikannya tuh lewat nyokap ke gue gitu. Cuman kayak gue tahu kalau bokap udah diem udah pasti marah gitu. Cuman kayak banyak kayak teman-teman gue kayak yang main ke rumah gitu, itu bisa yang kayak gue nggak ada tuh ngobrol sama bokap bisa gitu. Dan dulu teman-teman gue yang berantakan yang hancur dia tahu tuh yang mana yang kayak ada tiba-tiba teman gue sore-sore ke rumah buat buat tape kompo pakai kacamata hitam. Temen lu tuh mabuk. Masih sore pakai kacamata hitam buat tape kompo. Pilihannya kan 2, kalau nggak pemabok penada. Tapi maksudnya bokap jadi tahu tipikal teman-teman gue kayak gimana, dan maksudnya dia ya cuman kayak gitu udah nggak usah ditemenin, dijauhin aja gitu. Dan kayak makanya bokap tuh seneng dia bikinin gue studio tuh di rumah itu, jadi buat kayak daripada gue keluar main seruntulan segala macam, mendingan udah deh temen-temen lo aja kesini main di rumah aja gitu. Dan lu juga akan terapkan itu ke anak-anak lu? Iya sih, kalau gue lebih kayak gitu sih. Kalau ketemu kan Nadila Nadila tuh waktu itu lagi jalan sama temen gue, lagi pergi, terus tiba-tiba ke rumah gue, terus gue diajakin untuk jalan juga nih, adalah ke salah satu klub lah, udah tutup sekarang. Terus udah gitu, ya udah dari situ gue sih nggak ada kepikiran apa-apa awalnya, cuman terus nggak lama udah lama lah nggak ketemu lagi di ada waktu itu acara temen juga kayak gitu, ada DJ-an gitu, ketemu di situ, baru gue tukeran nomor telepon. Dan gue juga awalnya nggak tahu kalau dia main FTV gitu. Gitu ya tahu, cuman bukan FTV, main film aja waktu itu lah gitu. Dan ternyata begitu gue tahu dia main FTV, terus dan gue sih juga sebenarnya awalnya bukan kepikiran, ya deket-deket aja dulu gitu. Dan kebetulan dan dia juga suka taste musiknya sama sih, yang penting itu, kalau gue di mobil dengerin udah taste musiknya sama, ya udah gue juga akhirnya kecantol. Butuh waktu lama untuk bisa mendapatkan hatinya Nadila? Enggak sih, dan pas lagi ada deh satu momen yang kayak kita lagi makan nasi goreng, itu gue kentut gede banget omongin. Wah, gue pikir gagal kayaknya nih. Dan dia cuma bilang, kamu kentut ya gitu. Oh, lampu hijau nih. Santai nih orang, ya udah gitu, makan cuek aja gitu. Dan si cuek itu orangnya. Ya, kenapa dia santai? Lu tahu gak? Karena pada saat lu kentut, dia juga dia berak malah. Dia nggak tahu ya. Dia nggak tahu. Gue nggak ketahuan. Dia nggak tahu gue cepirin. Nah, kita ngomongin masalah musik nih. Sekarang kan teknologi makin berkembang. Ada yang namanya AI dalam dunia desain udah main lah. Dalam hal apapun AI udah mulai bermain nih. Begitupun musik. KN. Pendapat tuh tentang si AI ini. Sekarang orang mau nyiptain lagu, tinggal nyeritain deskripsi, gue pengen lagunya bercerita tentang ini, jadi liriknya.
intonasinya jadi, musiknya jadi. Iya secara memudahkan sih jadi memudahkan ya gitu. Cuman kayak apa menghargai alat musik jadi agak kurang sih menurut gua gitu. Kayak misalnya gini, kayak drum. Kan banyak nih sekarang yang kayak take drum, udahlah segini aja. Kan beatnya sama, nanti di copy paste aja. Kalau dulu kan kita nggak bisa kan. Terus kayak misalnya nyanyi, ini suaranya kurang, udah ntar dipakai autotune aja gitu. Kayak gitar juga salah, ntar potong bagian sini. Sedangkan kalau gua tetap menerapkan kayak Coki aja, ini dikatanya Coki, enggak lu main sampai habis gitu. Karena apa, nanti begitu kita main live ya, itu kan ketahuan gitu. Bertanggung jawab sama alat musik gitu, nggak ngegampangin alat musik, nggak kayak gampang lah ntar pas manggung tinggal gampang lah, kan jatuhnya kayak gitu. Kalau gua nggak mau menggampangi alat musik, meremehkan alat musik, karena itu yang menghidupkan gua gitu. Jadi gua tetap kayak ada positif ada negatif sih KWN gitu. Kalau jadi lebih memudahkan mereka untuk rekaman sih ya gitu. Cuman ya itu tetap harus bertanggung jawab dengan alat musiknya, harus ada juga gitu. Kalau dulu kan kita susah kan kayak gitu-gitu, rekaman masih pakai pita gitu. Iya. Emang sih gitu. Diikat kan di rambut. Kamu ngapain? Aku mau rekaman. Rekaman pakai pita soalnya. Iya, balik lagi ya teknologi, gimana cara kita memanfaatkannya aja ya buat apanya juga gitu. Gua akhirnya ya maksudnya tetaplah maksudnya untuk kayak mixing mastering kan juga sekarang kan beda sama zaman dulu teknologinya kayak gitu. Jadi kalau yang untuk take dasar tetap gua mainin secara ya live lah mau nggak mau gitu. Ya karena yang gua bingung misalkan kalau kita manfaatin AI untuk menciptakan sebuah lagu gitu. Nah ini secara copyright bagaimana gitu? Iya itu sih yang salah satunya ya. Sementara kan kita ngomongin dunia musik Indonesia aja ya. Ini masalah copyright ini itu segala macam aja. Masalah hak intelektual bermusiknya dan segala macamnya aja kan masih bingung gitu kan. Terus tiba-tiba muncul AI gitu. Terus kalau misalkan kayak gua nggak bisa main alat musik misalkan, tapi kayaknya gue pengen nyiptain lagu udah iseng dah. Temanya tentang apa gitu. Gue ketik deskripsinya, jadi notasinya bisa, jadi, tinggal dimainin ulang kan, kalau sama musisi kan, oh ini kuncinya ini kuncinya ini, udah. Tapi iya itu makanya nanti kan kalau gue kan tipikal orang bukan yang cuman di rumah aja terus masukin Spotify lagunya, gue kan pengen perform gitu. Nanti untuk perform kan gimana kalau misalnya kayak gitu? Nah itu dia. Itu kan yang susah gitu. Ya mungkin kalau pas AI juga. Ya tinggal dipencet aja kali. Minus one dong. Aduh. Tapi apa namanya? Lu nyangka gak kalau misalkan teknologi akan segininya? Enggak sih. Apalagi udah mulai merambah ke musik. Iya itu aja gue masih kayak agak ya sedikit gaptek walaupun gue mengikuti ya perkembangan, dan gue maksudnya ngerasa beruntung sih mengalami era perpindahan dari era analog ke digital gitu. Jadi gue tahu gimana dulu susahnya kayak gimana dan sekarang gampangnya kayak gimana. Gue tahu gue seneng ngalamin era itu daripada anak-anak yang sekarang udah ngalami era ini tapi nggak tahu dulunya kayak gimana gitu. Ya cuman kayak mau nggak mau gue tetap harus ngikutin juga sih Om Mens, kayak entah itu secara lagu-lagu kayak yang sekarang aja, kayak misalnya netral nih bikin lagu gitu. Iya gue tetap kayak dengerin lagu-lagu yang sekarang lah, kayak part-partnya kayak gitu. Kayak kalau dulu kan lagu tuh ada bagannya udah habis, ada intro, song, bridge, ref gitu. Kadang sekarang ada yang refnya taruh di depan atau apa, dan ternyata itu di era yang sekarang nggak masalah gitu. Iya. Bener. Kalau dulu kan udah kayak paten gitu ya. Udah patennya kayak gitu. Sekarang ya. Lo mau taruh ref di depan juga nggak apa-apa, nggak ada bridge-nya nggak ada apa-apa gitu. Iya, bener. Oke KN, sekarang kita mau masuk ke PNS. Ponakan nanya sembarangan. Ini ada netizen yang akan bertanya ke Kak Eno, silakan dijawab. Yang pertama dari Sandi Pradana, fantasi yang belum pernah dilakuin sama Om Eno apa? Fantasi apa nih? Oh, bermusik. Udah fantasi. Nggak mungkin musik deh. Dunia fantasi. Apa nih fantasi? Apa ya? Lu masuk ke ATF tuh termasuk dunia fantasi gak sih? Bukan fantasi. Ada fantasi kan? Iya. Apa ya?
Nggak ada sih. Waktu itu sempat waktu itu kesampaian akhirnya waktu yang pas bikin ada iklan sama salah satu produk rokok lah yang yang tiba-tiba drum gua pakai hidrolik bisa naik gitu terus muter kayak gitu sempat kesampaian. Itu emang gua pengen tuh, fantasi gua waktu itu kayak gitu. Ya ternyata waktu itu ada salah satu iklan produk rokok terus yang saudarain Dimas Jaya dan dia emang pengennya kayak gitu, kesampaian tuh gua akhirnya. Wah, Dimas Jaya gitu. Duh, bisa gaya komen. Gila gue ngefans banget sama Doi. Nah, lu pengen Om Wens nih gini miring gitu? Enggak. Pengen Dimas Jaya kesini, bukan guanya yang miring. Tapi ntar gue dibikin miring lagi di sini sama dia. Oke, selanjutnya. Renat Runtuwene. Bang Eno, steak favoritnya yang medium rare atau well done? Ini steak apa steak nih? Goblok. Steak maksudnya steak. Stok. Steak favoritnya apa? Bukan steak daging. Nah, gue bingung nih kalau steak jadi steak itu. Kalau steak drum gue pakai 5A. Gitu. Kalau steak gue senengnya medium. Masih ada merah-merahnya, ada keluar cairan-cairan cairannya. Waduh. Yang agak mentah gitu lah. Iya benar. Tapi lu makan steak pakai nasi? Hah? Kadang-kadang pakai nasi. itu kadang kayak teman-teman gue justru lu gila lu yang makan steak pakai nasi. Ya gue orang Indonesia banget, gue nggak bisa kalau makan nasi. Makan steak pakai nasi. Payah. Gila orang Indonesia banget. Pakai apa? Sagu. Nasi. Kejadian dong pakai sagu anjir. Pakai sagu gila. Kejadian dong. Potongnya pakai miso. Waktu itu acara apa gue lupa apa namanya? Oh gue neraktir mereka nih. Ya Robun, ya kan? Syuting lapor Pak kan? Oh syuting pertama lapor Pak. Hari pertama lapor Pak. Gue briefing mereka nih si Ya Robun ini di tempat steak. Holy cow. Hello kau. Holy cow di tendean. Studionya Trans 7 ya kan. Sempat ada tuh Holy cow. Sambil makan steak. Udah mesen steak kok mesen nasi? Siapa? Sebagian besar ya. Tapi enak enggak? Hampir semuanya. Iya hampir semuanya. Terus gue gini. Gue bilang gini. Ini steak lu makan pakai nasi? Norak. Orang Indonesia banget. Iya kan Pak. Jadi kalau orang Indonesia Pak harus kena nasi. Ini kentang tuh nasi. Gue bilang. Jatuhnya sama karbohidrat. Gue bilang. Norak gitu. Udah tuh. Pada ketawa aja deh. Berapa hari kemudian. Gue ada makan sama istri gue. Ada acara makan gitu. Di tempat steak. Kebetulan gue belum makan siang. Pakai nasi. Terus. Kan gue sebelum gue ceritain ke bini gue kan, lihat penonton norak banget, itu makan steak pakai nasi gue bilang. Dah, terus kejadian tuh pas gue makan steak sama bini gue. Bun, belum makan siang lagi. Ya udah ini, udah dipesenin steak. Aduh, boleh minta nasi. Gimana menurut? Norak lo. Abang paling kenceng ya? Abang paling kenceng ya? Anjir gue ngerasain seumur hidup makan steak pakai nasi. Pakai lenca. Oh pakai lenca. Gila iya Bang. Gila kali gue bilang. Aduh. Selanjutnya. Blues Malas 25. Bung Ens, apa sih resepnya? Udah toku masih kece aja. Asik. Rahasianya? Namanya juga rahasia. Iya, jangan dikasih tahu ya. Oh resep. Resepnya apa ya? Ini aja sih kalau gue dibawa fun aja semuanya. Nggak usah maksudnya apa ya? Kayak dibilang kayak gue kayak masih sesantai itu. Ya karena gue kayak menempatkan diri gue kalau sama teman-teman gue ya udah, gue santai aja gitu. Apa hal yang bisa membuat seorang Eno terdiam, terpaku dan kayak feeling down tuh apa sih? Hal apa yang bisa mungkin bikin lo terdiam kayak terus kayak ngerenung gitu? Gue juga bingung tuh. Kalau lagi ngapain ya? Boker paling. Ya boker mah iya, nggak usah ngomong. Maksudnya
Maksudnya hal-hal apa dalam hidup lu gitu misalkan. Ini kayak gimana keluarnya ya gitu. Bentuknya. Laki-laki perempuan ya. Berarti lu emang bener-bener apa dibawa santai aja sih. Iya, nggak pernah sih gue kayak gue pikirin apa segala macam, nggak sih. Paling kalau ya merenung kalau ya karena nervous kadang. Kayak gue diem tuh kadang kayak karena gue nervous gitu, kayak mau manggung malam tuh kadang suka nggak bisa tidur gitu. Besok gue mesti ngapain ya, tuh gue diem tuh kayak besok gue mainnya mesti gimana tuh biasanya gue diem gitu. Gila, hampir dari malam sebelumnya lu udah ngerasain nervous? Iya, gue suka gitu tuh, kayak nggak bisa tidur. Terus gue kadang kayak teleponan sama Cok, gue malah nggak bisa tidur lagi. Terus kayak gue kan takut nggak fit kan mainnya kan, kayak karena kurang tidur kayak sama gue juga gitu. Si Coki ternyata juga kayak gitu. Oh berarti bukan gue doang. Akhirnya kayak ya udah mainnya jadi biasa aja. Gitu. Keren itu. Tapi gue percaya sih itu. Gue percaya itu. Ketika lu masih ada rasa deg-degan, masih ada rasa takut tidak bisa memberikan sesuatu yang maksimal buat penonton lo, buat audiens lo, itu masih sebuah hal yang sangat-sangat bagus gitu. Iya, artinya lu masih sangat concern sama acara lu, sama apa yang lu lakukan gitu. Iya, lu tidak menggampangkan. Kepikiran kayak buat penontonnya gimana gue bisa membuat mereka senang gitu. Betul. Dari San Munte to Eno Dramsing, 3 lagu terbaik versi Eno sepanjang masa. 3 lagu terbaik. Gue suka apa? Message in the Bottle-nya The Police. Terus All the Small Things-nya Blink, sama Smashing Pumpkins apa? 1979. Selanjutnya. Oh udah selesai. Kaens, boleh gak sebutin 3 hal yang mungkin banyak orang belum tahu di luar sana tentang seorang Eno? Gue tuh tipikal orang mungkin gue ngerti itu OCD atau enggak ya, Omens ya. Gue tuh tipikal orang yang bersih lah gitu. Nggak bisa gue kayak jorok-jorok yang kayak lantai aja tuh bisa gue lap pakai tisu basah. Oke. Jadi kayak gue ngerasa kayak misalnya mbak gue udah ngepel nih gitu, terus gue ngerasa kayak lantai ini nggak lengket gitu, itu bisa gue lap lagi pakai tisu basah. Terus kayak pinggiran jendela gue lap-lapin, terus ada lukisan miring bisa gue rapihin kalau gue ngerasa itu mencong. Terus misalnya kayak mobil kadang gue aja kadang masih suka cuci sendiri gitu, karena ibaratnya kayak jadi gue tahu kalau ada orang yang mindahin barang gue atau ngelesetin barang gue, jadi gue tahu gitu. Gue sepeduli itu gitu. Jadi nggak tahu OCD ya. OCD kayaknya. Dan gue bisa kayak pulang ke rumah lagi capek-capeknya habis manggung, akuarium bisa gue kayak bersihin pakai itu. Gue nggak bisa ngeliat kotor. Ya kayak gitulah. Misalnya meja makan, kursinya mencong-mencong, gue rapi-rapiin biar sejajar, yang kayak gitu. Sama kayak gue. Hah? Sama kayak gue. Lu Oktober ya? Kadang-kadang begitu. Enggak, gue Mei. Kadang-kadang kalau misalkan gue ya kayak misalkan gini, karpet nih gitu. Gue bisa tuh kayak kurang lurus deh, padahal ini mungkin cuma segini doang. Iya. Terus kayak parkir mobil aja, Omens gue segitunya di rumah. Kayak bisa mundah, kayak kamu masukin mobil lama banget ya nggak? Gue ngerasa kayak kan ada lantai ubin tuh, ban gue harus sama dengan lantai si ubin itu. Sama, kalau gue bawa mobil juga gitu, keluar dari sini nih masih lama. Lebih ke bego ya Bun ya? Lebih kayak takut kegores mobil gitu. Lama banget sih gitu. Tinggal begitu dong. Oke. Itu sih mungkin orang nggak ada yang tahu. Mungkin gue kayak secuek ini, seberantakan ini ya, sebenarnya enggak gitu. Oke, 1. Yang kedua? Oh itu bersatu ya? Kedua apa ya? Ya itu tadi. Makan steak pakai nasi. itu agak teman-teman gue juga banyak yang bilang lu aneh banget sih makan steak pakai nasi. Ya dia masalahnya gitu. Karena gue suka nasi gitu. Iya. Gitu. Dan kayak liburan luar negeri aja kayak bini gue suka kebingungan tuh, mesti nyari nasi lagi nih katanya. Oh iya benar. Iya. Sama gue. Iya kan? Gue gak bisa kalau gak kena nasi. Iya sama. Kemarin ke Amerika roti, aduh gak bisa gue. Kayaknya gak kenyang gitu. Bener. Kenapa ya? Mindset kali ya. Iya kebiasaan aja. Kebiasaan. Gitu. Betul. Dan gue tuh tipikal orang yang makanya nggak suka nyemil, kayak gue bisa makan pagi siang malam itu makan nasi doang tapi nggak pernah nyemil.
Oke. Gitu. Yang penting gue kena nasi aja. Sama berarti bener. Nasi taruh sini aja nih, nggak apa-apa gue. Nah itu kena nasi. Kena nasi. Harfiah itu harfiah. Timbang ada nasi sebutir kenyang katanya. Yang penting gue udah kena nasi. Iya bener. Yang ketiga apa Kain? Yang ketiga, ya mungkin itu tadi ya, gue agak suka susah tidur aja sih orangnya. Gitu. Oh insomnia. Entah insomnia enggak juga sih, itu Surya. Oh iya benar. Betul. Enggak, gue lebih kayak apa? Kayak sebelum tidur tuh gue harus ada suara yang gue denger gitu. Nggak bisa sepi banget. Kayak suara. Aduh, akhirnya bisa kentut, akhirnya bantu baru atu. Oh iya Ki. Ngantuk nih gue langsung. Berarti lu tidur TV harus nyala? TV gue nyalain pasti. Gue nggak bisa gue nggak suka lampu warna putih biasanya. Oh temaram, lu sukanya yang kuning-kuning gitu? Iya. Oke. Bukan juga ya. Ya masih ada. Terus nyala lagi kena listrik. Gila. Dan gue nggak bisa tidur tuh bener-bener yang gelap banget, gue nggak bisa tidur malah. Jadi harus ada paling nggak ada suara TV nyala, sama paling nggak ada lampu kecil, lampu kuning yang harus nyala gitu. Kalau gelap banget gue malah nggak bisa tidur. Dan lampu kecilnya pun itu nggak boleh lampu putih. Kayak waktu itu pernah sekali di hotel, gue mati lampu semua dan lampu yang bacanya itu lampu kecil yang di nakasnya itu pas gue cetekin ya lampu kuning, gue minta bohlam kuning, minta ganti biar bisa tidur. Ya kan beda, kalau putih kan kayak berasanya tetap terang ya. Iya, dan putih itu menurut gue kayak buat baca, buat apa ya lampu putih. Kalau buat tidur kuning sih gue. Gitu. Biar lebih hati-hati aja tidurnya. Iya betul, kuning kan hati-hati. Iya. Tapi kalau gue tanya satu kata yang mewakili hidup lo, merepresentasikan hidup lo, apa Ken? Santai nggak juga ya tadi gitu. Apa ya? Nggak tahu, kalau gue sih ngerasa ya gue humble aja sama orang gitu. Humble. Ponakan, jangan lupa tertawa bisa jadi obat. Tapi kalau tertawa tanpa alasan, mungkin Anda butuh obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.